Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung saja ke materinya. Yang pertama kita akan lihat untuk indeks IHSG hari ini tanggal 13 Agustus ditutup naik 0,81% ke level 7.356. Secara teknikal untuk IHSG hari ini naik ya, ini mendekati resistennya. Secara teknikal masih di 7370-an ya, mendekati 7380, dan supportnya cukup jauh ada di 7230-an, masih sama sih, tapi ya ini lebih dekat ke resisten untuk IHSG hari ini. Semoga aja untuk besok bisa breakout di atas 7380 ya. Cuman kalau gagal breakout ya mungkin potensinya sideways dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 13 Agustus secara keseluruhan si asingnya net buy ya, masuk paling banyak paling banyak hari ini di saham BBCA masuk 229,8 M. Kemudian di saham Bank Mandiri masuk 138,2 M, masih masuk lagi. Kemudian di sini yang menarik untuk aslinya hari ini juga masuk di saham Bank BRI walaupun baru 40,7 M aja. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Antam, Telkom, ASI, Adaro, UNTR. Cuman secara keseluruhan hari ini aslinya net buy. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini sebagian ya, untuk indeks Asia hijau semua ini. Dan yang paling tinggi Nikkei ya, naik cukup tinggi 3,34%. Untuk besok semoga aja ya ini untuk IHSG bisa nguji resistennya. Kalau breakout bagus ya, berarti mulai ngejar harga tertingginya waktu itu. Untuk IHSG di 7450-an pantau aja, level 7380 untuk besok hari Rabu. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat saham BBCA dulu. Hari ini asingnya masuk cukup banyak dan harga sahamnya ditutup surplus 0,98% ke level 10.300. Secara teknikal untuk BBCA support resistennya masih sama ya. Untuk resistennya masih di 10.400, ini resisten kuatnya. Semoga saja besok masih bisa naik nguji resistennya. Di awal market hari ini BBCA open gap atas, opennya di 10.250, sempat turun, sempat merah juga, tapi ditarik naik lagi. Lalu kita lihat untuk transaksinya, BBCA hari ini aslinya masuk 229,8 M. Kemudian kalau kita lihat lebih detail, yang masuk ada RX, KZ, BK, ZP ya, broker-broker asing. RX versi asing net buy 165,5 M. Untuk KZ-nya versi asing cenderung akumulasi, ini hampir seluruh transaksinya buy. Net buy 112,4 M, kemudian BK net buy 23,6 M, CC net buy 13,7 M. Yang keluar untuk asingnya paling banyak AKC ini 93,6 M secara keseluruhan untuk hari ini. Ya ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya masih akumulasi di saham BBCA. Khususnya paling banyak RX sama KZ ya. Untuk lokalnya sendiri net sell dan yang keluar ini didominasi broker-broker retail ya, PD, CC, XI, YP, XL, OD. Semoga aja untuk besok BBCA masih bisa naik nguji resistennya lagi yang di 10.400. Kalau breakout bagus, tapi kalau gagal breakout ya potensinya masih cenderung konsolidasi sedikit atau di bawah resistennya ini. Oke, itu untuk BBCA. Untuk supportnya masih di 10.050 dan resistennya 10.400. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini hijau ya untuk saham BRI walaupun belum tinggi-tinggi banget. Ditutup surplus 0,85% ke level 4.720. Secara teknikal tadi sempat naik mendekati resistennya ke 4750 ya untuk harga tertinggi hari ini, tapi masih belum bisa breakout di atas resistennya 4770. Dan untuk supportnya masih di sini sih, secara teknikal masih di 4640 ya. Jadi untuk BBRI masih cenderung berada di area konsolidasinya. Pantau aja level ini 4770 untuk besok Rabu. Semoga aja bisa breakout di atas itu dan ngejar level 5000-an.
Kalau kita lihat untuk asingnya hari ini nggak keluar, mulai masuk walaupun belum terlalu banyak ya, 40,7 M aja. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang masuk apakah masih CC untuk asingnya di saham BBRI. Tanggal 13 Agustus CC-nya masih masuk walaupun cuma 4,6 M. Yang paling banyak masuk hari ini KZ versi asing ya, untuk asingnya 56,4 M, kemudian BK versi asing masuk 40 M-an lebih, BB versi asing masuk 14,3 M, AK versi asing masuk 12 M-an lebih. Yang keluar ada juga hari ini yang keluar lumayan banyak untuk asingnya di saham Bank BRI, yaitu YU ya, untuk versi asing keluar sebanyak 67,6 M. Untuk lokalnya sendiri net ada yang masuk, ada yang keluar nih, tapi sebagian retailnya keluar nih, XCXL ya, YU net sell 10,4 M, UD keluar 34 M, dan yang masuk cukup banyak untuk lokalnya ada RX versi lokal, ini 100% transaksinya B lagi ya, kalau nggak salah dari kemarin sih untuk RX versi lokal itu terus masuk di saham Bank BRI dan 100% transaksinya B, jadi akumulasi. Untuk besok pantau aja level ini, kalau menurut saya sih ada potensi naik, semoga aja, apalagi kalau IHSG bagus, semoga aja untuk Bank BRI bisa breakout di atas 4760 dan mulai ngejar 5.000-an ya. Di level harga saat ini hitungannya masih cukup jauh dari harga resistennya atau harga tertinggi ya untuk saham Bank BRI. Beda dengan BBSA sama Bank Mandiri yang udah mulai mendekati harga tertingginya. Semoga aja untuk Bank BRI juga dalam waktu dekat ini bisa nyusul ya ke sama teman nyusul seperti teman-temannya mendekati harga tertinggi. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI untuk besok hari Rabu. Pantau aja level 4770, semoga bisa breakout di atas itu. Cuman kalau gagal breakout ya kemungkinan ini sih cenderung sideways atau konsolidasi di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini tanggal 13 Agustus untuk asingnya di saham Bank Mandiri juga masih masuk dan harga sahamnya hari ini lumayan tinggi, naik 1,45% ke level 7.000 lah. Ini mau ngejar resistennya di 7.075, semoga saja besok bisa breakout atau paling enggak masih naik nguji resistennya di 7.075. Tadi pagi untuk saham Bank Mandiri open gap bawah, opennya di 6850, kemudian langsung naik. Untuk candlenya cukup bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri aslinya masih masuk, net buy sebanyak 100 M tadi ya, BMRI. Aslinya masuk 138,2 M, yang paling banyak masuk hari ini tanggal 13 Agustus untuk aslinya di saham Bank Mandiri ada RX. RX versi asing hari ini net buy sebanyak 146,1 M. Kemudian ini ada BK versi asing masuk 58,5 M, ZP versi asing masuk 46,9 M, CC versi asing masuk 27,9 M ya. Kemudian yang paling banyak jualan hari ini untuk aslinya di saham Bank Mandiri ada KZ, AK, BBTP. Secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy dan untuk lokalnya net sell ya. Sebagian retail juga hari ini keluar di saham Bank Mandiri. Untuk besok lihat transaksi hari ini dan lihat broker saham ini secara teknikal juga masih ada potensi naik nguji resistennya di 7.075. Mungkin buat teman-teman yang ambil di dekat-dekat area support sini atau sini, kalau untuk swing ya target price-nya di 7.075 ini ya. Tapi kalau untuk jangka panjang kemungkinan breakout itu masih cukup gede ya. Cuman apakah dalam waktu dekat atau enggak ya kita ikuti aja untuk perkembangannya ya. Buat besok buat patokan ini 7.075 aja, ini resisten terdekatnya untuk saham Bank Mandiri dan supportnya masih di 6.750. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BRIS ya. BRIS hari ini naik lumayan tinggi dan secara teknikal berhasil breakout sih. Untuk saham BRIS hari ini naik 2%-an lebih.
2,69% ke level 2670. Tadi ini ya konfirmasi breakout di atas 2630 plus di 2670. Secara teknikal berarti 2630 udah jadi support terdekatnya, dan untuk resistennya untuk saham BRIS hari ini ada di 2770 secara teknikal ya untuk saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS hari ini tanggal 13 Agustus untuk ASINnya masuk lagi 9,6 M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 13 Agustus untuk saham BRIS secara keseluruhan sih untuk ASINnya yang masuk ada AKBK ya, dan yang keluar CC versi asing aja itu pun cuma 1,4 M, jadi ASINnya net buy. Tapi untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk lokalnya yang masuk CC, YU, MG, dan yang keluar untuk lokalnya didominasi sebagian retail sih. Jadi karena retailnya keluar, harga sahamnya naik ya. Untuk besok mungkin ya pantau aja level ini, kalaupun turun kemudian ada harga di 2630 ya, ada yang cek harga di arah sini. Disclaimer, kalau mau entry dekat area support nanti untuk target price-nya, kalau untuk swing ada di 2770-an. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRIS. Kalau menurut saya sih untuk besok ya mudah-mudahan masih bisa naik yang resistennya, tapi kalaupun turun kemungkinan sih kayaknya dijaga sih di atas 2630, apalagi kalau IHSG masih bagus ya, atau paling enggak IHSG sideways ya. Untuk saham BRIS kemungkinan juga masih bertahan di atas 2630, mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham BRIS, pantau aja kalau naik resistennya ada di 2770 ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN ya. Hari ini turun, ini agak mengkhawatirkan secara teknikal untuk saham AMMN karena jebol support. Walaupun tadi sempat naik untuk saham AMMN di awal market itu sempat naik ke level 10.700, tapi dibanding turun ya, dan di turun minus 2,63%, turun close di bawah support kuatnya. Ini close-nya di 10.200. Untuk besok kalau belum bisa breakout lagi di atas 10.200, mending wait and see aja dulu, takutnya masih ada potensi turun ya. Kalaupun mau entry untuk saat ini sih kayaknya lebih aman untuk scalping sih. Kalau lihat valuasi AMMN yang hitungannya cukup mahal ya, amannya untuk trading. Kalau harganya nggak sesuai prediksi ya jangan ragu buat diantisipasi, soalnya valuasinya mahal. Kecuali kalau valuasi murah udah ambil di bawah tapi harganya malah nyungsep turun, nah itu di hold berani. Cuman kalau valuasi mahal seperti AMMN ya dipikir-pikir lagi lah kalau nyangkut kemudian hold lama ya. Pendapatannya sih emang naik di kuartal 2, cuman kalau valuasinya masih cukup mahal, PBB 9 kali, PER-nya 47 kali loh ini. Kemudian ROE-nya cuma 19%, hitungannya nggak murah sih, hitungannya mahal. Tapi kembali lagi disclaimer ya, buat patokan aja, ini resisten terdekatnya di 10.300. Ini udah jadi resisten terdekat AMMN. Kalau besok belum bisa breakout di atas 10.300 ya udah mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau mulai bearish atau mulai turun ke harga wajarnya ya. Untuk harga wajarnya kalau lihat sekilas ya, tadi lihat valuasinya kayaknya mungkin di PBV di bawah 3-4an ya mungkin ya, tapi untuk sekilas aja itu. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN ya. Untuk resistennya di 10.300, pantau aja. Besok kalau belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya, AMMN hari ini tanggal 13 Agustus ASINnya masuk ini 15,3 M. Nampung ya untuk ASINnya. Kita lihat siapa yang distribusi hari ini. BK-nya versi asing, dan yang nampung untuk hari ini untuk saham AMMN ada AK CC versi asing RX ya. Untuk lokalnya sendiri ini XL, XC masuk, SQ, PD ya, retail pada masuk ya, nampung. Tapi aslinya ada juga yang nampung yaitu CC, AK, RX. Tinggal untuk besok bisa breakout lagi di atas 10.300 atau enggak. Kalau secara teknikal misal
sempat naik tapi gagal breakout, ya udah cari aman aja ya, wait and see. Cuman kalau berhasil breakout, disclaimer juga buat teman-teman yang mau entry untuk trading, amannya untuk saya ini buat scalping atau trading sih. Mengingat volatilitasnya juga masih cukup tinggi ya, dan kalau untuk trading kan ya harga gak sesuai prediksi, jangan ragu buat diantisipasi gitu aja. Oke, itu untuk saham AMMN. Kembali ke disclaimer, pantau aja 10.300, ini resisten terdekatnya. Kalau misal turun, kira-kira target penurunannya ke harga berapa, coba kita ukur ya dengan swing high waktu itu di 12.450. Kalau turun terus cukup dalam sih, supportnya ada di 8.990 atau di level 9.000-an ya. Supportnya cukup dalam kalau masih turun, jadi hati-hati aja kalau besok gagal breakout lagi di atas 10.300, ada potensi ke 9.000-an. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini hasilnya malah keluar dan harga sahamnya tadi sempat turun sih, walaupun ditarik naik lagi. Secara teknikal masih gagal breakout ya, sempat mencoba breakout gagal, turun cukup dalam ke 1280 dan ditarik naik lagi. Secara teknikal ya sama harga penutupan yang kemarin di level 1310, cuman ini disertai asing keluar sebanyak 71,8 M, cukup banyak loh, padahal laporan kuartal 2-nya kan bagus. Antam secara valuasi juga harusnya di harga saat ini lebih murah ya, kalau kita lihat secara histori valuasinya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Antam hari ini tanggal 13 Agustus, untuk asingnya yang keluar paling banyak ada BK versi asing hari ini keluar 49,2 M, kemudian ZP versi asing juga keluar 12,1 M, AKTP AGCC versi asing hari ini juga keluar, dan yang masuk paling banyak KZ itu pun cuma 3,4 M, sama YU ya 1,9 M. Secara keseluruhan ya ini didistribusi oleh asing untuk saham Antam hari ini. Untuk lokalnya Netbuy yang nampung lokal ya, retail juga pada masuk lagi di saham Antam. Kalau kita lihat secara valuasinya, Antam di harga saat ini apakah udah cukup murah? Padahal laporan kuartal 2-nya bagus ya, jadi ya sebenarnya masih bisa masuk ke list lah buat teman-teman yang mau masuk untuk investasi di saham Antam ya. PBB-nya 1 kali lebih dikit ya, ini jarang-jarang dihargai dengan harga segini. Kalau menurut saya sih masih cukup menarik ya, kalau aslinya terus keluar sih kemungkinan ya ini harganya udah di bawah juga di area bottom. Support kuatnya ada di 1170. Kalaupun jebol di bawah itu ya di hold aja sih untuk saham Antam ya, karena valuasinya cukup menarik dan kemungkinan tiap tahun juga bagi dividen ya ini untuk saham Antam. Jadi kalau mau entry untuk saat ini pun juga sebenarnya cukup berani ya kalau untuk jangka panjang. Tapi kembali lagi disclaimer, semoga aja untuk besok ini sih nggak turun dalam-dalam banget ya, misal merah, tapi kalau naik semoga aja bisa breakout di atas 1325. 1325 itu masih jadi resisten terdekatnya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Antam. Hari ini masih di distribusi asing dan harga sahamnya dalam beberapa hari terakhir ini cenderung konsolidasi ya, sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang hari ini naik cukup tinggi, 4% lebih ke level 4000. Ini mau ke atau mau nguji resistennya lagi yang di 4140-an. Untuk saham SMGR, walaupun laporan kuartal 2-nya kurang bagus, tapi aslinya terus masuk ya beberapa hari terakhir ini. Untuk hari ini gimana untuk aslinya di saham SMGR? Tanggal 13 hasilnya masih masuk walaupun 4,5 M aja ya. Kalau kita lihat dari awal bulan ini Netbuy sebanyak 29 M. Kalau kita lihat dari bulan lalu dari tanggal 1 dan Netbuy ya ini kok 29, kayaknya error ya. Kalau coba kita lihat untuk transaksinya hari ini lebih detail untuk saham SMGR. Tanggal 13 Agustus secara keseluruhan ada YU yang akumulasi 37 M dan YU-nya yang masuk versi asing.
Selain YU, KZ, CC versi asing masuk dan yang keluar juga didominasi asing. Jadi untuk transaksinya hari ini didominasi asing untuk saham SMGR. Ya, jadi market maker utamanya YU-nya naik 37M, harga sahamnya naik cukup tinggi 4,17%. Kalau melihat sebagian asing masih keluar, mungkin untuk saham SMGR untuk besok sekiranya misal naik ya, dan di area resistennya 4140 berat buat breakout, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau diamankan. Tapi kalau untuk jangka panjang dan masuknya itu pakai uang dingin, disclaimer kalau tetap masih mau hold, kemungkinan bisa breakout lagi itu kalau menurut saya sih cukup besar ya, apalagi kalau lihat valuasi saat ini untuk saham SMGR juga cukup murah. Apalagi disusul saham-saham properti sama konstruksi yang hari ini naik cukup tinggi ya. Untuk konstruksinya, untuk properti udah dari kemarin-kemarin tuh mulai rebound. Kemungkinan juga untuk saham semen mudah-mudahan juga bisa mengikuti ya. Kalau kita lihat valuasinya cuma 0,6 kali, jadi cukup menarik buat investasi di saham SMGR. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau buat teknik swing atau trading, teknikalnya untuk resistennya tadi 4140 untuk besok, pantau aja level ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham SMGR. Kembali lagi disclaimer, kalau berhasil breakout ya mulai ngejar 4600. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini turun minus 0,70%, walaupun tadi pagi open gap atas dibuka hijau dulu. Open gap atas kemudian langsung turun ya. Secara teknikal ini cenderung sideways di range area antara supportnya 2820 dan resistennya 2920. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Telkom, hari ini tanggal 13, untuk aslinya net sell 36,9M keluar ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk Telkom ini, kalau kita perhatikan hari ini yang untuk aslinya keluar ya, didistribusi oleh asing. Yang keluar ada ZP 51,3M, YP, YU juga keluar. ZP-nya versi asing, dan yang nampung untuk aslinya BK, KZ itu pun nggak sebanyak ZP keluar ya, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya pun ada yang distribusi yaitu YP 21,8M. Secara broker summary hari ini kurang bagus untuk saham Telkom. Untuk besok mungkin kalau masih merah, pantau aja level 2820. Semoga aja nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah itu ya agak mengkhawatirkan ya. Untuk saham Telkom bisa ke 2700-an lagi. Dan kalau kita lihat sih untuk laporan kuartal 2-nya emang agak mengecewakan ya untuk saham Telkom ini. Kalau kita lihat dari historinya untuk karakter Telkom, kalau lihat pendapatannya ya kalaupun naik itu nggak bisa signifikan banget ya. EPS-nya ya di angka segini-segini aja, 60-an, 50-an, 40-an ya. Untuk laporan kuartal 3 masih cukup lama sih update-nya. Tapi kalau lihat valuasinya juga ya nggak murah-murah banget juga sih. Tapi kalau lihat histori emang udah cukup rendah ya untuk PBV-nya 2 kali itu. Kalau kita lihat historinya biasanya kan 3 ke atas. Mungkin untuk saham Telkom ya ini sih, kalau untuk trading atau swing nunggu lebih modal lagi atau nunggu ada sinband yang bagus. Kalau masih cenderung sepi ya kemudian sideways ya. Kalau untuk jangka panjang disclaimer, cuman kayaknya lebih menarik, ada saham yang lebih menarik gitu loh untuk saham Telkom. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom ya. Kalau untuk jangka pendek sih untuk besok pantau aja responnya 2820-an. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham konstruksi yang hari ini naik cukup tinggi semua ya. Dawika, PTPP, dan disertai asing masuk loh kalau nggak salah. Untuk Wika sendiri hari ini naik 24,30%. Secara teknikal langsung breakout di atas 248, yang langsung breakout resistennya naik cukup tinggi, jauh di atas resistennya tadi 248 plus di 266. Kalau kita lihat hari ini yang masuk siapa untuk asingnya di saham Wika. Wika disertai asing masuk cukup banyak, itu hitungannya 25,7M ya kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya. Walaupun kita nggak sering mengikuti, cuman kan ya sempetin lah untuk lihat-lihat broker summary dari sektor konstruksi. Wika kalau kita lihat hari ini yang akumulasi
ada AK ZPBK. Aslinya udah mulai masuk ini dan retailnya udah pada keluar, mungkin taking profit ambil di bawah ya. Kalau lihat AZP, AK, BK, CCU ini udah mulai masuk untuk aslinya di saham Wika, dan kalau kita perhatikan antara nilai transaksi dan netpay-nya nggak beda jauh ya, jadi kemungkinan ini kayaknya untuk swing atau jangka agak panjang mudah-mudahan, jadi ada potensi mulai uptrend. Serata nickel juga naik, ini breakout ya, konsolidasi sideways, ini breakout lagi, kemungkinan akan ngejar 300 untuk beberapa hari ke depan atau minggu ini, siapa tahu asal langsung goreng kan, soalnya di harga saat ini untuk saham-saham properti kemungkinan rame dikit naik ya, apalagi aslinya masuk, walaupun itu hanya nggak sebanyak yang dulu-dulu ya, mungkin masih punya posisi di harga atas kan, kita juga nggak bisa mastiin. Buat patokan ini aja sih, kalau naik resistennya ada di 300 buat teman-teman yang mau scalping atau trading. Disclaimer, kemungkinan volatilitasnya juga masih cukup tinggi untuk beberapa hari ke depannya. Dan untuk supportnya buat patokan aja untuk saham Wika ya, ada di 248 misal turun, dan di area support 248, 250. Ada yang jaga harga. Disclaimer, kalau mau entry ya nanti untuk swing target price-nya di 300, dan kalau mau diantisipasi bisa sedikit di bawah 240. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Wika. Kalau menurut saya sih ada potensi masih cenderung naik dalam beberapa hari terakhir, beberapa hari ke depan ya. Tapi kalau untuk besok ya patok aja support resistennya ini, misal langsung merah tunggu di area support, semoga gak jebol. Tapi kalau hijau ya ini target price-nya di 300. Oke, itu untuk Wika. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek. Untuk selanjutnya kita akan cek saham habis Wika, PTPP ya, yang hari ini juga naik. PTPP naiknya juga lumayan tinggi, 22,68%. Serata nickel juga hari ini malah breakout 2 resisten sekaligus ya, resistennya di 400 sama 450. Ini close-nya di 476. Secara teknikal resisten terdekatnya ini dekat ke resisten dekatnya 490. Pantau aja 490 untuk besok, semoga aja bisa breakout di atas itu dan mulai ngejar 550. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTPP asingnya masuk 22,4 M mulai masuk untuk asingnya. Kalau kita lihat lebih detail PTPP hari ini tanggal 13 Agustus ya, ini yang masuk untuk asingnya ada ZP, AKCC, dan kalau kita perhatikan untuk ZP ini malah 100% hari ini buy di saham PTPP transaksinya ya, di saham PTPP 100% buy. Netbuy 8,2 M. Selain ZP ada AKCC juga masuk netbuy lumayan banyak. Yang keluar untuk lokal asingnya ya, ini nggak sebanyak asing masuk. Kalau kita perhatikan asingnya hari ini juga akumulasi di PTPP. Untuk lokalnya sebagian retail keluar. Untuk besok lihat transaksi hari ini mudah-mudahan masih bisa naik ya. Yang jadi market maker utamanya YPCC masih netbuy semua. Kalau menurut saya sih potensinya masih bisa naik. Kalaupun turun ya pantau aja di supportnya 450, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Lihat aja untuk besok gimana. Kalau naik breakout di atas 490, target price-nya kalau mau entry ya di 550. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham PTPP. Untuk polanya untuk besok ya semoga aja bisa breakout dan naik. Cuman kalau koreksi turun tunggu di support 2450. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham PTPP. Aslinya mulai masuk juga di PTPP. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ADHI, ADI ya. ADI hari ini juga masuk sih untuk aslinya ADHI. Harga saham juga naik lumayan tinggi ya, mendekati resistennya naik 22,66% ke 314. Untuk resistennya ada di 318. Jadi untuk besok kemungkinan mudah-mudahan bisa breakout. Kalau lihat candlenya hari ini strong bullish ya, open naik cukup, nggak ada perlawanan buat turun setelah nyentuh harga tertingginya untuk saham ADI. Kalau kita lihat asingnya juga masuk sih sebanyak 13 eman ya ADHI.
Kalau kita lihat untuk asingnya yang masuk hari ini ada AK, BK, CC versi asing. Yang keluar hitungan juta, yang masuk MM, jadi diakumulasi juga oleh asing. Retailnya keluar XC, XL ya, NI, CC ini pada keluar lokalnya Netcell, asingnya Netpay, harga sahamnya naik cukup tinggi. Yang di market maker utamanya YP juga masih Netpay 5,2 M, cukup banyak. Untuk besok sih kayaknya mudah-mudahan bisa breakout langsung di atas 318 ya, pantau aja besok di area sini. Disclaimer juga buat teman-teman yang mau scalping untuk besok ya, sektor properti konstruksi mungkin bisa dipantau. Mudah-mudahan sih bisa breakout, dan kalau breakout resistennya cukup tinggi untuk target price-nya bisa ke 410. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ADI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya, saham Adaro batubara. Adaro hari ini merah koreksi dikit 0,31% ke 3230. Masih cenderung sideways sih kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, untuk asingnya untuk pergerakan saham Adaro ini cenderung sideways. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, asingnya keluar 24,5 M. Lihat lebih detail. Adaro untuk hari ini tanggal 13 Agustus. Yang keluar lumayan banyak ya untuk asingnya, jadi hati-hati untuk besok. Hari ini untuk asingnya yang keluar paling banyak ada AK versi asing Netcell 44,9 M, kemudian RX versi asing ini keluar 4,4 M lebih. YU versi asing keluar 1,4 M. Yang masuk untuk asingnya BK, ZP, CC itu pun nggak sebanyak AK jualan ya, jadi hari ini didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya pun juga ada yang jualan cukup banyak, yaitu KZ, CC versi lokal. Jadi hati-hati untuk besok ya. Untuk KZ versi lokal ini malah 100% jualan, untuk CC-nya versi lokal jualan cukup banyak 22,3 M. Asingnya ada yang distribusi, lokalnya juga harga sahamnya turun. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya juga kayaknya belum diupdate ya untuk saham Adaro. Belum. Mungkin masih nunggu sampai laporan kuartal 2 rilis, apakah akan naik ngejar 3.400 atau masih cenderung sideways ya. Hati-hati aja kalau jebol di bawah 3120, tapi semoga aja enggak sih. Kita lihat aja untuk besok. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya cenderung ini konsolidasi seperti ini ya, sedikit di atas supportnya untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini masih turun lagi dekat area support, bahkan tadi juga nyentuh level 60-an. Ini kelasnya di 62 ya. Hati-hati aja kalau jebol di bawah 60, ada potensi ke 50 untuk saham Bumi. Kalau kita lihat, coba siapa tahu ada yang nampung untuk hari ini. Bumi tanggal 13 Agustus. Yang nampung KJ, KI, YJ, KI, dan yang keluar DR secara keseluruhan ya ini sih masih ada yang distribusi, yaitu DR 13 M-an, dan ada juga sih yang nampung cuman nggak sebanyak DR distribusi. Kita lihat dari kemarin DR KI jualan, tapi hari ini KI-nya masuk loh. Ya, semoga aja besok bisa jaga harga di atas 60-an ya, soalnya hari ini KI masuk 3 M-an lebih, tapi kalau lihat sebagian retail juga masih masuk ya, namanya buat scalpingan sih. Buat teman-teman yang mau ambil posisi juga disclaimer, siapa tahu besok langsung naik, soalnya ini pasti area support. Antisipasi aja kalau turun di bawah 60 ya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok ya ini sih ada potensi mantul naik mungkin di awal market ya, mengingat KI hari ini masuk cukup banyak 33 M-an. Tapi karena masih ada yang distribusi ya amannya pas antisipasi aja kalau jebol di bawah 60.
Mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ya, ini yang naik terus ya, sahamnya jarang kita bahas tapi ya 2 hari terakhir ini cukup tinggi. Kalau kita lihat historinya juga, ini udah naik agak dari harga berapa 5 ribuan ke harga 41 ribuan, cukup tinggi. Kita lihat valuasinya ya untuk saham di SSA, kemungkinan sih ya wajar nggak wajar, PBV-nya 13 kali loh. ROI-nya cukup tinggi sebenarnya 28%, cuman agak telat ya untuk masuk saat ini baru agak trending hari ini soalnya. Coba kita lihat untuk transaksinya untuk saham di SSA, apakah hari ini cukup ramai. Tanggal 13 secara keseluruhan sih ya untuk transaksinya sih biasa aja ya. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Ya kalau mau masuk sih untuk trading aja sih, untuk scalping ya, follow trend. Cuman nggak ada salahnya buat pasang antisipasi. Ini 2 hari terakhir bisa naik cukup tinggi sih, agak rawan di suspend nggak ya? Kalau supportnya sih misal koreksi turun ya, misal koreksi atau supportnya ada di sini sih. Wah, ini supportnya aja di sini ya, di 36.600, agak ngeri ini. Breakout hari tanggal 12 itu berarti kemarin ya, hari Seninnya breakout, hari ini ngegas naik. Ya mungkin kalau mau cari aman retensi aja lah. Yang belum punya posisi, yang belum terbiasa ya masuk di saham yang seperti ini. Cuman kalau masuk juga disclaimer sih untuk scalping atau trading ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham DSSA. Kayaknya ada potensi masih naik ya. Mungkin bisa jadi akan seperti ini ya, konsolidasi, akan koreksi dulu, apalagi kalau kita lihat transaksinya hari ini naik cukup tinggi dan asingnya retailnya sebagian juga masuk ini. XL, IN ya, XC juga masuk. Yang jualan IF, RF, SS ya, broker-broker ya hitungannya jarang dipakai ya oleh retail, hari ini jualan. Oke, mungkin hati-hati aja sih untuk besok buat teman-teman yang floating profit, yang nggak hasilnya buat pasang trailing stop. Oke, mungkin ini aja dulu ya. Kembali lagi untuk keputusan atau tip tangan masing-masing. Terima kasih.